Semuanya sudah siap dimulai? Terus siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha ad-dalaila ala wahdaniyatihi wa kashafaha wa bayyana manahijal huda biminnatihi wa wasafaha wa manaha al-quluba mutala'ata ma'rifatihi wa 'arafaha wa awjada al-ashya'a kama sya'a wa sarrafaha وجمع المتفرقات بلطيف صنعته وألفها وأنعم بنعم جنة تكرم بها وأسلفها نحمده على نعم أسلاها ونشكره على منن أولاها وولاها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها عند الله يوم الحشر جاها ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه للمكرمات وبلغه منها علاها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا من الفضائل أقصاها وعلى أزواجه وأتباعه الذين بنوا قواعد التقوى وحرسوا بناها صلاة دائمة إلى يوم تحضر النفوس بين يدي مولاها أما بعد. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatidz wa asatidzah setempat, yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, Ketua MUI Batu Jajar, kemudian Bapak Camat atau yang mewakili, juga para tamu undangan dan tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati juga, please kami istimewakan keluarga besar Pondok Pesantren As-Salafiyah, terkhusus kepada Ketua Yayasan As-Salafiyah Kiai Haji Abi Dr. Andes Haji Sulaiman, juga keluarga besarnya, para pengurusnya, ketua yayasan, juga para santri-santriyah, para siswa-siswi, ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat sekitar sini yang semuanya sudah hadir di tempat ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, kesehatan, keberkahan, dan rahmatnya yang terus melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat pengajian, nikmat pesantren, dan berbagai nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, orang yang paling kita cintai, manusia nomor satu di hati kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharut tabi'in, kibarut tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat. Adik-adik yang di belakang, santri-santria, siswa-siswi siap semangat. Siap kompak. Siap hanete. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sasarannya salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lebih kompak lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala ala yasin ilahi salimil ummah minal abadi wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah ala yasin. Sekali lagi salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Bapak, Ibu, AA, Teteh, Ujang, Neng,
Akin ini semuanya apa kabar, sehat? Allahu Akbar. Anu di pengker daramang, Bu. Alhamdulillah. Isi dompetna damang. Ya gitu ya, Bu. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul. Ilal jauh-jauh dari Garut, alhamdulillah bisa hadir ke pondok pesantren yang sudah berjasa di Batu Jajar. Tokoh-tokoh yang sudah berjasa di Batu Jajar, pondok pesantren As-Salafiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ilal senang melihat Bapak, Ibu, AA, Teteh semua yang begitu antusias, begitu bersemangat, begitu happy, begitu cerah, begitu meriah, begitu sumringah bisa hadir ke pengajian ini, yang mana mungkin ini Bapak dan Ibu untuk pertama kalinya bisa ketemu langsung sama Ilal, betul gak? Kalau sebelum-sebelumnya Ibu pernah melihat Ilal belum? Tapi kalau dulu berhalang sama kaca itu. Kalau sekarang bisa langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ilal senang bisa hadir menjamu ukhuwah, thalabul ilmi, silaturahim, bersyukur bersama pondok pesantren As-Salafiyah terus maju, terus berkembang, terus berjasa bagi masyarakat sekitar. Semoga keluarga besar pondok pesantren As-Salafiyah, juga para alumni-alumninya, siswa-siswinya selalu ada dalam lindungan Allah, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Nikmat Allah banyak gak, Bu? Banyak. Nikmat Allah sama ujian Allah buat kita banyakkan mana? Banyakkan nikmat. Kalau ujian cuma sesekali, sakit sesekali, galau sesekali, tapi kebanyakannya yang kita rasakan itu nikmat, betul gak? Saking banyaknya nikmat Allah untuk kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Di antara nikmat besar, nikmat berharga yang Allah berikan pada kita sekarang adalah nikmat waktu. Nikmat naon, Bu? Waktu. Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga. Bukan hal yang sepele, tapi hal yang agung, yang istimewa. Nah, ternyata di dalam Al-Quran Allah sampai berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wal duha, demi waktu duha. Wal nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih di dalam Al-Quran Allah sampai berkali-kali bersumpah dengan waktu? Kata para ulama, jawabannya supaya manusia memperhatikan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Sedetik, 2 detiknya, semenit, 2 menitnya bisa berpengaruh dan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Mungkin bapak-bapak ini sama AA sering sekali nonton pertandingan bola ya Pak. Kami orang Batu Jajar mah panggilkan karesepna Persib ya. Persib. Nah coba lihat Pak di pertandingan bola waktu Persib melawan Selangor, atau misalnya kemarin-kemarin nih Arsenal lawan Manchester United. Itu padahal awalnya ya tim tamu sudah kalah, tapi ternyata di menit-menit akhir, bahkan detik-detik akhir berhasil memasukkan gol. Masukin lagi. Yang tadinya kalah 2-1 malah balik jadi menang 2-3. Jadi menit, setiap waktu, setiap menitnya, setiap detiknya begitu berharga. Karena bisa menjadi kesempatan untuk mengubah keadaan dari kekalahan menuju kemenangan, bisa menjadi kesempatan untuk membuat perubahan besar. Masya Allah.
Saking berharganya waktu, saking mahalnya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu Ilal. Il kaya al kaya il al kaya al il. Jadi santri paling kaya di Indonesia siapa, Bun? Ya, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya akhlaknya, kaya hartanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekaya apapun orangnya, dia pasti gak bisa membeli waktu. Waktu itu kan gak ada yang jualan ya. Misalnya santri-santri ya, bapak ibu lagi di terminal nih. Di sini terminal yang dekat di mana, Bu? Di Batu Jajar. Iya, dekat ya. Nanti kalau misalnya lagi di terminal atau di angkutan umum nih, di bis, di elf, itu kan suka banyak pedagang asongan, Bu. Kiripik, marebuan, tiba-tiba tak mang yang teriak, obral, waktu di obral, semenit 10.000, waktu ya. Ada gak gue yang kayak gitu? Gak ada, Bu. Waktu itu gak ada yang bisa bikin, gak ada yang ngejual. Waktu itu hanya dari Allah. Dari siapa, Bu? Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa memproduksi, apalagi menjual belikan waktu. Saking berharganya waktu, Bu, orang yang sudah meninggal dunia meminta waktu kepada Allah. Ketika seseorang meninggal dunia, apa yang akan ia katakan? Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, berikanlah aku waktu tambahan, berikanlah aku umur tambahan, berikanlah aku kesempatan untuk hidup lagi ke dunia, balik lagi ke bumi, hanya untuk beramal soleh. Orang mati tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta kuat, tidak minta sehat, tidak minta tampan, tidak minta cantik, tidak minta tenar. Tapi orang yang sudah mati minta apa, Bu? Waktu. Memohon kepada Allah dengan sangat Bu, hoyong widi ke dunia. Ya Allah, balikin lagi saya ke dunia, meskipun hanya untuk sedekah sedikit saja, ya Allah. Ya Allah, balikin lagi saya ke dunia. Ya Allah, cuma sholat aja 2 rakaat. Ya Allah. Orang yang sudah mati memohon dengan sangat, Bu, pengen balik lagi ke dunia. Lah kita yang masih hidup, yang masih bernafas, masih punya waktu, masih punya umur, malah sering menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan waktu, dengan umur kita di dunia. Karena waktu itu memiliki 2 sifat. Berapa sifat, Bu? 2. Ada 2 sifat. Yang pertama, sur'atu inqidha'i, sangat cepat berlalu. Apalagi sekarang hidup di akhir zaman, taqarraba zaman. Waktu itu semakin singkat, Bu. Mungkin ibu-ibu apalagi yang sudah sepuh pasti bisa membandingkan bagaimana bedanya waktu di zaman sekarang dengan di zaman dulu. Betul gak, Bu? Kalau zaman dulu dari ba'da asar ke ba'da maghrib itu bisa segala, bisa aktivitas panjang. Tapi kalau sekarang, Bu, dari ba'da asar sampai ba'da maghrib kira-kira nyerelek tuh, Bu. Nyerelek pisannya, Bu. Ibu-ibu ngan kukumbah wadah ujung-ujung maghrib, ujang-ujang lulumpatan ujung-ujung maghrib. Terus bisa karena kita sekarang akhir zaman, waktu semakin singkat. Dan kedua, waktu itu lan ta'ud, tidak akan pernah kembali. Sedikit pun tidak akan pernah kembali. 1 detik berlalu, dengannya kita tidak akan bertemu. 1 menit berganti, dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, sahabat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu sahabat tabi'in. Sahabat tabi'in dari kalangan tabi'in. Ari tabi'in teh saha? Tabi'in itu orang yang pernah ketemu sama sahabat, beriman kepada sahabat dan mati dalam keadaan muslim. Itu tabi'in, Bu, golongan tabi'in. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in dari Basrah, dari Irak, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap 1 hari berlalu, maka berlalulah sebagian dari dirimu.
Ingat ya Bu, manusia kita semua ini kumpulan apa Bu? Hari. Kumpulan hari Bu. Berapa banyak sih hari yang sudah kita lalui? Ibu-ibu coba berapa tahun Bu? Iya, mau mungkin 20 menit atau sepelot ketinggalan. Udah sepuh ya Bu. Udah berpuluh-puluh tahun. Udah banyak banget hari yang kita lalui. Artinya apa? Diri kita ini sudah banyak yang hilangnya. Sehari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, bertahun-tahun berlalu. Nanti akhirnya tibalah umur kita di dunia habis. Kalau sudah sampai limitnya, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah meskipun hanya sesaat. Kalau misalnya teman-teman nih, siswa-siswi, santri-santria punya target hafalan harus store misalnya, ini hari Selasa. Hari Selasa kata Ustadz harus store hafalan. Ternyata pas hari Selasa ada beberapa siswa yang belum siap. Ya bisa saja misalnya bager memberi keringanan. Ya udah silakan hafalin dulu sejam atau nanti sore pokoknya semuanya harus sudah selesai. Bapak sama ibu habis kuota nih, habis kuota lagi chattingan gitu, lagi pakai WA habis kuota. Itu tetap Bu sebetulnya bisa pakai kuota akses di awal nanti bayar di akhir pasca bayar. Itu urusan lain. Tapi kalau urusan waktu, ketika sudah habis, kita tidak bisa nyari lagi, tidak bisa minta tambahan lagi sama Allah meskipun hanya beberapa detik. Sayangnya, namun Bu, sayangnya kita ini sering tidak sadar, sering lupa, sering telat mikir. Aduh, kemarin saya ngapain aja ya? Aduh, kemarin saya dari mana aja ya? Udah habis, baru aja ingat. Udah kelewat, baru aja sadar. Akhirnya kita menyesal. Untuk memahami makna satu detik, tanyalah orang yang mencetak gol di detik akhir. Untuk memahami makna 1 menit, tanyalah orang yang tertinggal naik pesawat. Untuk memahami makna 1 jam, tanyalah istri yang mencemaskan suaminya ketika telat pulang. Untuk memahami makna 1 hari, tanyalah buruh dengan gaji harian. Untuk memahami makna 1 minggu, tanyalah editor majalah mingguan. Untuk memahami makna 1 bulan, tanyalah ibu hamil yang melahirkan bayi prematur. Untuk memahami makna 1 tahun, tanyalah siswa yang gagal kenaikan kelas. Untuk memahami makna masa kecil, tanyalah remaja yang sudah dewasa. Untuk memahami makna masa muda, tanyalah orang tua yang sudah beruban. Dan untuk memahami makna seumur hidup, lihatlah orang yang sudah terbaring di dalam kubur. Orang yang paling paham akan berharganya waktu bukan kita. Saya salurangnya Bu. Kalau kita yang masih hidup, malah identiknya sering menyia-nyiakan waktu. Orang yang paling paham akan berharganya waktu, mereka yang sudah meninggal, mereka yang sudah mendahului kita. Karena mereka sudah merasakan Bu, betapa beratnya penyesalan ketika sudah masuk ke liang lahat. Betapa beratnya penyesalan ketika menyia-nyiakan umur ketika masih di dunia. Orang mati Bu, yang soleh, yang banyak amalnya, banyak ibadahnya, ketika meninggal masih bisa merasakan penyesalan karena masih ingin terus beramal soleh, merasa amal solehnya masih kurang untuk dibawa bekal ke akhirat. Apalagi orang yang tidak soleh, orang yang rajin maksiat, yang amal ibadahnya sangat sedikit bahkan kosong, pasti ketika meninggal akan merasakan penyesalan mendalam, akan merasakan azab yang pedih karena beratnya untuk kita membawa bekal di akhirat. Tapi karena kita menyia-nyiakan, kita tidak punya apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, ibu-ibu kinten-kinten rumaos amanah atau seueur atau bisa alit kan? Saalit pisan ya Bu rumaos. Kalau sama orang lain kita harus husnudon ya Bu. Ada orang lain, ada tetangga keluarga kita husnudon. Dia lebih soleh dari kita, amalnya banyak, sedikit dosanya. Tapi kalau buat diri kita sendiri harus tegas. Kita masih sedikit amalnya, dosa udah banyak. Memang kenyataannya seperti itu. Manusia sering sekali dibuat lalai oleh waktu. Kalau yang sudah banyak amalnya saja, ulama, orang-orang soleh ketika meninggal masih bisa terkena fitnah waktu, apalagi dengan kita yang masih jahil, dengan kita yang masih minim ilmunya, yang masih sedikit amalnya. Maka
Sadarlah sebelum disadarkan. Masya Allah. Belajarkan Bu. Waktu itu modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber daya yang paling berharga itu adalah waktu. Kalau kita bisa memanfaatkannya, maka kita semakin dekat dengan kesuksesan, semakin dekat dengan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mana nih coba adik-adik, siswa-siswi, ujang-ujang, eneng-eneng, adik-adik, nama emak. Oh sebelah sana, sama. Adik-adik, adik-adik, beda ya orang Batu Jajar mah. Oi. Adik-adik pengen jadi orang sukses gak? Pengen. Ibu-ibu anaknya pengen jadi orang sukses gak? Pengen. Kalila juga sama pengen jadi orang sukses. Nah kalau mau jadi orang sukses, apapun cita-citanya, apapun keinginannya, targetnya, tujuannya, maka mulai dari sekarang harus mulai pintar memanfaatkan waktu. Apapun cita-citanya. Adik-adik, AA, santri, ada yang pengen jadi kiai, pengen jadi ulama besar, tentu harus pintar memanfaatkan waktu. Terus belajar ilmu agama, terus memperdalam akhlaknya, khidmah kepada ulama. Misalnya TTTT, AAA, ada yang pengen jadi atlet, ya tentu dari sekarang harus memanfaatkan waktu untuk berbagai latihan. Ingin jadi TNI harus memanfaatkan waktu, ingin jadi dokter harus jawab Bu, memanfaatkan waktu, ingin jadi hafiz Quran harus memanfaatkan waktu, ingin jadi arsitek harus memanfaatkan waktu, ingin jadi pengusaha besar harus memanfaatkan waktu, ingin jadi seperti Ilal harus jadi orang kembar. Hati-hati dengan waktu ya Bu. Jangan kira adik-adik, ujang, neng-neng, orang sukses itu hidupnya santuy. Orang sukses itu bisa leha-leha, bisa gogoleran, bisa rebahan full day. Nggak bisa Bu. Orang sukses itu hidupnya sibuk, produktif, penuh dengan kegiatan, penuh dengan kebaikan. Misalnya, kita salah satu contohnya kita ambil Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Siapa Bu? Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Beliau siapa coba Bu? Mantan presiden yang keberapa Bu? Kumaha ieu teh Bu? Yang keberapa? Nah beliau Eyang B.J. Habibie rahimahullah terkenal dengan kesuksesannya. Tokoh besar di Indonesia, bahkan dikenal di dunia. Eyang B.J. Habibie rahimahullah terkenal dengan kecerdasannya, gagasannya, kepemimpinannya, kepiawaiannya, keahliannya dalam teknologi sehingga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, beliau sangat pintar dalam memanfaatkan waktu, Bu. Dalam sehari saja tidurnya hanya 4 jam. Berapa jam, Bu? 4 jam. Upami ibu-ibu ieu kerudung hejo sabaraha jam, Bu? Dibandingkan ibu 20 jam. 20 jam perem, 4 jam bangun. Tadi barengan ukur ngopi nya Bu. Kalau yang B.J. Habibie berapa jam? 4 jam. 4 jam Bu. Tidurnya cuma 4 jam. Sisanya 20 jam beliau gunakan untuk belajar, menulis, riset, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Subhanallah. Kita ini kadang aneh Bu. Ayolah, abi mah murang kali teh pokoknya mah yo sukses, saleh, barabur, anasep, tapi Bu di rumahnya budayanya tidak seperti orang sukses. Kalau orang sukses, budayanya itu pintar memanfaatkan waktu. Nah di kita masih banyak yang di rumahnya itu malah sering menyia-nyiakan waktu. Hentek sepuna, temurang kalina, sami wae Bu malah sering menyia-nyiakan waktu. Ngegosip wae, ngerumpi wae, nyeblak wae, ngopi wae ngagayung, atau tidur terus.
kurang beraktivitas. Haben nagen, pagi acah hese urang sare bae. Terus disinggung teh kalah karprok deh ya Bu. Aduh. Luar biasa ya Bu. Orang sukses itu hidupnya nggak bisa leha. Adik-adik, TTT tuh bercita-citalah setinggi langit. Tapi ingat, kaki kita masih berada di atas tanah. Kaki kita masih menempel di bumi. Artinya apa? Kita harus berusaha sekeras mungkin, berdoa sebanyak mungkin untuk menggapai cita-cita kita yang sangat tinggi. Kalau dari sekarang sudah dimulai beristihad, berusaha, ya orang tuanya di rumahnya, ya di yayasannya, insya Allah adik-adik ini siswa-siswi, santri-santri ya pondok pesantren As-Salafiyah Batu Jajar nanti ketemu lagi sama Kak Hilal udah jadi orang-orang sukses. Nanti dari pondok ini ada yang jadi ketua MUI, amin. Ada yang jadi pengusaha besar, amin. Ada yang jadi gubernur, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita manfaatkan dari sekarang waktu sebaik mungkin ya Bu. Apalagi ini anak-anak muda anu masih ngarora, anu masih jarak-jarak. Sebaya ilal, para santri-santria, para siswa-siswi pondok pesantren As-Salafiyah, mari kita manfaatkan masa muda yang sekarang kita nikmati. Karena masa muda yang sekarang kita nikmati, kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan secara khusus. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'inda Rabbi hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Tuhannya sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. Al-umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Wa madza amila fima alima, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dipelajarinya. Di akhirat kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Setiap nikmat yang kita rasakan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Dari sekian banyak nikmat Bu, salah satu yang dipertanggungjawabkan itu nikmat umur. Nikmat naon? Umur. Nah, setelah dipertanggungjawabkan nikmat umur, ada diberikan pertanyaan khusus lagi Bu, ditanya tentang masa mudanya. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Kok yang ditanya di akhirat masa muda, bukan masa bayi, bukan masa kecil, bukan masa tua, tapi masa muda. Menurut Profesor Dr. Rogid Asirjani, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengingatkan ada pertanyaan khusus tentang anak muda supaya manusia sadar bahwa masa muda itu adalah masa yang paling penting dalam umur manusia. Masa yang paling penting dalam umur manusia. Masa muda merupakan fase yang sangat berharga, di mana kondisi fisik masih sangat sehat dan kuat. Kelima panca indera masih sangat fungsional dan pikiran masih sangat cemerlang. Pami badak Rabu biasanya pikirannya itu cemerlang. Teteh maksudnya kia pami hafalan itu kan lebih mudah menghafal, ibu lebih mudah ingat. Kalau ibu-ibu identiknya karena mungkin kecampur sama beas, kokok dan lain-lain. Terus Bu. Nah, kalau anak-anak muda, barangkali bapak sama ibu, teteh yang hadir di sini, itu pikirannya masih sangat cemerlang, makanya harus dimanfaatkan. Dalam seumur hidup, ingat masa muda hanya sekali dan tidak akan kembali. Tidak mungkin ada tetangga kita yang usianya sudah senja, misalnya aki-aki usia 90 tahun, tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, kece, pakai celana chino, baju cinglet, bawa moge, nongkrong di pinggir jalan sambil makan. Cireng, cimincilung, cipencipai, cilok cimwala, cinta, cinta.
Kira-kira mungkin gak Bu? Gak mungkin. Sekali kolot tetap kok. Masa muda ini masa yang sangat disukai, sangat didambakan oleh semua kalangan. Adik-adik nih, ujang-ujang, neng-neng, banyak yang pengen cepet gede, pengen cepet kayak Ila, pengen cepet jadi pemuda. Ila sering dengar, oh Kaila, aku tuh pengen cepet gede biar bisa bahagiain orang tua. Kaila, abi mau abang lah biar bisa memotoran. Anak-anak kecil pengen cepet-cepet gede, pengen cepet jadi pemuda. Saking berharganya masa muda, banyak sekali orang tua kita, ibu bapak yang merindukan masa mudanya. Leres Bu? Leres. Kalau kita tanya, kira-kira ibu dan bapak rindu gak masa muda? Rindu. Kapungkur mah gelis pisannya Bu. Ayo nama ketutupan ku make up gelisnya. Banyak sekali yang merindukan masa muda, apalagi ibu-ibu ya Bu. Ibu-ibu pastilah, perempuan itu kan pengen tetap kelihatan awet muda, make upnya dipertebal ya Bu. Sampai-sampai ibu-ibu searching di Google, halo Google, tolong carikan saya ramuan alami untuk awet muda. Ramuan alami untuk awet muda bisa Anda dapatkan di klinik kecantikan Malingkong siang-siang. Saking merindukan masa mudanya, ibu-ibu sampai nyari ramuan, nyari obat, nyari helban. Saking rindunya dengan masa muda. Bahkan bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak saja, para sepuh pun, aki-aki, nini-nini, banyak sekali yang merindukan masa mudanya. Ila masih ingat Bu, waktu SD pernah ngeliat wawancara di televisi. Ada kakek-kakek, mbah-mbah, wong Jawa dari Jawa Bu. Nah kakek-kakek ini aneh Bu, pas diwawancarai ditanya, ternyata lebih suka hidup di zaman Belanda. Kira-kira aneh tuh Bu? Aneh. Kalau kita manusia pada umumnya lebih suka hidup di zaman kemerdekaan. Kayak sekarang bebas ngaji, bebas belajar, bebas dagang ya Bu. Tapi kakek ini malah lebih suka hidup di zaman Belanda. Ketika ditanya, kakek, kenapa sih kakek lebih suka hidup di zaman penjajahan Belanda? Padahal di zaman tersebut penuh tekanan dan penderitaan. Lalu kakek itu menjawab, dulu waktu zaman penjajahan Belanda, kakek masih muda, gigi kakek masih komplit, makan apapun bisa. Kalau sekarang kakek udah tua, udah ompong, makan apapun gak bisa. Padahal Indonesia sudah merdeka. Tapi kakek tersebut malah merindukan kehidupan di zaman penjajahan Belanda hanya gara-gara rindu dengan masa mudanya. Subhanallah. Itulah berharganya masa muda yang sangat didambakan dan dirindukan oleh semua kalangan. Sedangkan kita, para siswa-siswi, para santri-santria di Pondok Pesantren As-Salafiyah, kita semua sekarang sedang menikmatinya. Masa muda, masa sih dari syukuri. Masa muda ini adalah dalam kondisi yang sangat energi. Kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, usia muda ibarat matahari pada jam 12 siang. Ya AATT-nya ada usia muda ibarat kondisi matahari pada jam 12 siang. Coba perhatikan Bu, cahaya matahari di jam 12 siang. Kalau pagi cahaya matahari memang sudah mulai terang, semakin terang, tapi belum terik. Makanya jemur baju pagi sama siang lebih cepat kering mana Bu? Siang. Kalau sore memang terik, tapi sudah mulai meredup. Berbeda dengan jam 12 siang, lagi caang-caangnya, lagi terik-teriknya, lagi mentrang belentrang. Nah itulah kondisi cahaya matahari pada jam 12 siang. Itulah gambaran anak-anak muda. Murangkali bapak serem ibu matakna lebar Bu, kami tadi arahkan. Memang sana ayolah bakuma punya abi mah tosanes pemuda, tosanes pemudi, ibu sareng bapak mah tosanes pemuda-pemudi memang. Tapi bapak sareng ibu kunci pemuda-pemudi, anak-anak bapak dan ibu jadi sukses. Jadi selain dari yayasannya yang berusaha keras mendidik anak-anaknya, nah di rumah juga orang tuanya, lingkungan sekitarnya berusaha supaya anak-anaknya memanfaatkan waktunya, memanfaatkan masa mudanya, karena itu sangat berharga Bu. Ada dalam kondisi yang sangat energi.
Pemuda ingin belajar apa? Insya Allah akan cepat tahu. Ingin menguasai apa? Insya Allah akan cepat bisa. Karena ada energi, tenaga, kekuatan, kesehatan yang mendukung potensi dan proses pembelajaran. Ada ide, tinggal tuangkan. Ada rencana, tinggal wujudkan. Ada gagasan, tinggal kembangkan. Ada jodoh, tinggal halalkan. Halo Yesus. Dari jauh yang kadang Ibu-ibu arato selet nabo. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyababaka qabla haramika." Dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mempeng ngorak kene, mempeng jag-jag kene. Ibu-ibu, bapak-bapak meskipun udah tidak muda lagi, mempeng sehat kene. Kita manfaatkan nikmat yang berharga dari Allah untuk mempersiapkan segalanya di masa depan. Terkhusus pemuda-pemudi, karena masa muda itu cocok untuk membangun fondasi. Membangun apa? Fondasi. Bukan berarti ngakutan semen yang klasik nih, Bu. Tapi fondasi kehidupan. Apa saja sih? Fondasi agama, ilmu agama, amal ibadah, fondasi skill, finansial dan lain-lain. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah fondasi ilmu agama dan amal ibadah. Karena itu akan menjadi bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Di dalam Islam, Bu, tadi kan di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan. Umur kita secara keseluruhan dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah itu dipertanggungjawabkan masa mudanya, syababnya. Nah, syabab, masa muda dalam Islam itu bukan hanya ketika SMA. Mungkin kita menyangkanya masa muda itu pas SMA, masa muda itu pas kuliah. Tapi kalau dalam Islam, Bu, yang disebut syabab atau fata, masa muda, itu yang sudah balik sampai usia sebelum 40 tahun. Sampai usia berapa, Bu? Sebelum 40 tahun. Kalau dari 40 tahun ke atas itu disebutnya kahlun. Naon, Bu? Kahlun. Kalau dari 50 tahun ke atas itu disebutnya syekh. Apa, Bu? Syekh atau syuyukh. Nah, makanya ketika mendengar kata pemuda, ini sebetulnya adalah bukan hanya menyinggung budak SMP, budak SMA, tapi sebetulnya bapak dan ibu kalau belum masuk usia 40 tahun, nah itu hati-hati, masih termasuk pemuda. Hati-hati, itu akan dipertanggungjawabkan umurnya, kesehatannya. Mata mumpung ora kene, mumpung syabab kene, kita manfaatkan. Kalau sudah tua, kalau sudah sepuh, semangat ibadah memang menggebu-gebu, tapi sayangnya terkadang kondisi fisik kurang mendukung. Leres, Bu? Pengennya sih sholat tahajud lama bil qiyam, tapi baru beberapa rakaat sudah karaos tukur, sudah karaos cangkeng. Leres, Bu? Pengennya sih baca Al-Quran lama ditartil, jahar, tapi baru belasan menit sudah batuk-batuk. Leres, Bu? Nah, makanya mumpung masih muda, AATP, mumpung masih muda, mumpung ngarorak ini. Kalau sudah tua nanti ada beberapa hal yang berubah, tidak seperti sedia muda lagi. Orang tua, ujur, pikiran, ngeblur, mata, lamur, pipi, gendut, makannya sering, bubur, bicara kadang, ngelantur, jalan kadang, tersungkur, kadang susah, tidur juga susah, diatur, giginya banyak ya, gugur. Semoga masa tua kita semua, terkhusus
para sepuh kita di Pondok Pesantren As-Salafiyah selalu ada dalam kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah, melihat putra putri cucu cicit kita semuanya soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain karena kondisi fisik yang masih sangat mendukung, yang menjadikan AATT Barudak Ngora begitu berharga, karena kita ini anak-anak muda berkedudukan sebagai generasi penerus. Generasi penerus. Seiring berjalannya waktu, peran akan silih berganti. Yang sekarang anak kecil, kelak akan menjadi pemuda. Yang sekarang pemuda, kelak akan menjadi orang tua. Yang sekarang orang tua, kelak akan menjadi kakek dan nenek. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Bukan hanya secara fase kehidupan saja, usia saja yang silih berganti, tapi peran kita di masyarakat pun akan silih berganti. Siapakah yang akan meneruskan perjuangan para pendahulu kita? Siapa yang akan meneruskan perjuangan ulama-ulama kita ketika mereka wafat? Baik, anak kecil, orang tua lagi, kakek dan nenek, no. Yang akan menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha beberapa tahun kemudian adalah kita, anak-anak muda. Yang sekarang pendengar, kelak akan menjadi pembicara. Yang sekarang pelajar, kelak akan menjadi pengajar. Yang sekarang dipimpin, kelak akan menjadi pemimpin. Bersiaplah para santri-santrian, para pemuda-pemudi as-salafiyah untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Umur satu tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. AATT sebagai anak muda, kalau mau menikmati masa mudanya silakan saja. Mau menikmati masa mudanya, mau menikmati masa leluasanya, masa kosongnya, masa sehatnya, silakan saja. Tapi ingat, masa muda lebih dari sekedar happy-happy. Mumpung orangnya matuh happy-happy we, aku senang-senang we. Oi. Masa muda lebih dari sekedar senang-senang. Ingat, di samping kita menikmati masa muda, kita juga harus mempersiapkan masa depan. Karena kita ini generasi penerus. Apakah bisa lebih baik dari pendahulu kita? Itulah PR anak-anak muda sekarang. Maka anak muda kita persiapkan diri dengan menjadi pendidik, pemuda diam-diam cerdik, pengajar, pemuda ngaji sabar, petani, pemuda tangguh berani, pedagang, pemuda gagah berjuang, pegawai, pemuda gaul piawai, petarung, pemuda pantang burung, pejuang, pemuda jujur penyayang, pelatih, pemuda maslahat memilih, pengusaha, pemuda mulik usaha, pempek Palembang, pemuda peka pada polemik bangsa. Yes, Ibu. Atas di kotanya Bu? Atas. Masih fokus? Masih semangat? Ente cangkem? Dari tadi kikituan sing siremen. Insya Allah sing siremennya, cangkelnya, kesangnya, redangnya nanti jadi saksi di akhirat bahwa hari ini kita semua berjamaah ibadah lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali ke laptop waktu Ibu. Ira kan lagi ceramah waktu bukan laptop. Kembali ke waktu. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Mengenai orang-orang yang merugi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan sesungguhnya orang yang tinggal di pedesaan terpencil ada dalam kerugian. Allah bilang gitu gak, Bu? Ada. Sesungguhnya orang yang sedikit hartanya ada dalam kerugian. Allah bilang gitu gak? Sesungguhnya orang yang tidak terkenal itu sangat rugi. Allah bilang gitu gak? Enggak. Tapi Allah bilang innal insana, sesungguhnya manusia, sahabu, manusia, sesungguhnya manusia umum ada dalam kerugian. Laki-laki atau perempuan, yang muda atau yang tua, yang di desa atau yang di kota, semuanya lafi khusrin, ada dalam kerugian. Illa, kecuali, nah ini ada kecualinya nih, Bu. Kecuali siapa? Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ketiga, wa tawassaw bil haq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran. Keempat, wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Enggak peduli, Bu, seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita duduki, seberapa banyak prestasi yang kita raih, kalau kita ini tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita semua lafi khusrin, ada dalam kerugian. Nah, kalau bapak sama ibu ini berimannya sudah, Bu. Kan kalau pengen jadi orang yang enggak rugi, berarti kita ngembalin surat Al-Asr, Bu. Jadi orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. 4 ya, Bu, nasihatnya. Nah, kalau yang pertama jadi orang beriman, ini sudah, bapak sama ibu ini orang beriman semua. Nah, tinggal yang kedua, 3, 4, Bu. Beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sering nasihat dari surat Al-Asr. Kalau kita gak mau jadi orang yang rugi waktu, rugi hidupnya, gak berkah hidupnya, maka ada solusi, Bu, supaya hidup kita lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih sukses dunia akhirat. Pengen tahu? 1. Manfaatkan waktu luang. 2. Perbanyak zikir. Dan 3. Selektif memilih teman. Hadirin, babar. 1. Memanfaatkan waktu luang. Seorang penyair Arab yang terkenal, Abul Atahiyah rahimahullah, berkata, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan harta benda bisa merusak seseorang dengan serusak-rusaknya. 3 hal tadi, Bu. Asyabab, masa muda. Al-faragh, waktu luang. Al-jidah, harta benda, bisa membuat kita lalai dengan selalai-lalainya, rusak dengan serusak-rusaknya. Kalau al-jidah, harta benda, itu identik orang yang dilalaikan dengan harta benda adalah orang yang punya harta benda, orang kaya, orang yang punya banyak harta. Kemudian kalau asyabab, masa muda, identiknya orang yang terkena tipu daya masa muda adalah orang yang masih muda, yang masih sehat, yang masih jajak. Tapi kalau al-faragh, waktu luang, orang yang bisa dilalaikan oleh waktu luang, bukan hanya pemuda, bukan hanya orang kaya, tapi semuanya bisa terkena fitnah waktu luang. Hadirin, hadirat, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan umatnya, Bu, atau sengawanti-wanti ka urang kade pami aya waktu kosong, kade pami aya waktu molongkong, waktu yang dibiarkan begitu saja itu bahaya, Bu. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat, Bu, yang membuat banyak sekali manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat naon, Bu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Beliau juga bersabda, wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu.
Pada dasarnya waktu luang, nganggur, nyantai itu adalah nikmat dari Allah. Makanya di dalam hadis tadi disebutkan nikmatani, ada dua nikmat. Yang salah satunya adalah waktu luang. Coba aja gini, kalau bapak ibu kerja capek seharian, kemudian ada waktu luang buat istirahat, buat rebahan, kira-kira nikmat gak bu? Nikmat ya bu, udah capek terus istirahat, nikmat, tidur juga pules, betul gak bu? Tapi kalau misalnya waktu luangnya itu kebanyakan, dari pagi sampai asar, bahkan sampai maghrib, ibu-ibu ngagoler na kasur, ngagoler na kursi, kira-kira nikmat ya bu? Nya bu, nya kesel, nya cangkel, nya hareda, nya terbuka duit, rikunya bu. Itu kalau kebanyakan. Kalau sedikit baru jadi nikmat. Kalau kita bisa memanfaatkannya baru jadi nikmat. Gara-gara tidak memanfaatkan waktu luang, akhirnya anak-anak kita bu banyak yang mending chatan sama si dia, mending nongkrong, mending motoran, bareng-bareng makan berkat, berangkat, yoi, cabut bro, come on man. Anak-anak muda bu, putra-putri kita, kenapa sih mereka bisa cabe-cabean, terong-terongan, nongkrong berjam-jam gak karuan? Salah satu penyebab yang paling besarnya adalah karena mereka masih nganggur, masih tidak ada kesibukan, tidak ada tanggung jawab khusus seperti pernikahan atau pekerjaan, betul gak bu? Karena kalau yang udah nikah, udah kerja, udah ada tanggung jawab, boro-boro leha-leha, beres tuh bu. Ibu-ibu juga nyari cangkeng ya anger we kudu nyeuseun bu. Bapak-bapak oge nyari tuur anger we kedah dagang, kedah kerja leres teu Pak. Begitulah kesibukan menyelamatkan kita. Tapi anak muda karena waktunya masih banyak yang melongkok, masih banyak yang kosong, akhirnya banyak yang maksiat. Coba teteh, kalau habis sekolah kira-kira kemana? Kemana? Nah itu kan kulin ya. Kalau enggak di rumah aja paling keluyuran tersebut. Banyak waktu yang terbuang. Orang sibuk jangankan ingin melakukan hal yang sia-sia, jangankan ingin menyanyiakan waktunya, ingin sekedar healing aja sama keluarga, kumpul sama keluarga, piknik kemana ke sama keluarga, itu susah bu, harus betul-betul terjadwal. Iya aja yang belum sesibuk menteri gitu. Kalau mau main, mau healing, ya jangan kayak tahu bulat dari ledak dada. Bagusnya jadwalin dulu, jadwalkan dulu biar terencana. Ini aja kita sekarang mau ziarah ke Mesir, lanjut ke atas ke Baitul Maqdis, lanjut lagi ke atas ke Turki. Sampai sekarang belum terlaksana bu, karena kita masya Allah masih banyak kesibukan. Dan yang kedua belum ada duit. Ya. Intinya kok kalau sibuk banyak kegiatan produktif itu lebih bermanfaat. Jadi setan juga bingung bu mau menggodanya. Beda kalau kosong di rumah, setan langsung nyamperin, ngajakin maksiat, ngebisik-bisikin. Tapi kalau kita padat sama kegiatan, setan bingung mau ngajak maksiatnya kapan, karena kita selalu ada kegiatan. Dalam Al-Quran sebetulnya sudah ada solusinya bu, supaya kita selamat dari bahaya waktu luang, dari bahaya berleha-leha. Dan pasti ibu bapak semuanya sudah pada tahu ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhan mula kamu berharap. Jadi ketika kita selesai dari suatu urusan, ada kegiatan selesai. Sekarang nih setelah kegiatan ini selesai, pulang ke rumah istirahat sebentar, sebaiknya isi lagi dengan kebaikan yang lain. Kosong isi, kosong isi, kosong isi, kosong isi. Aduh nyantai oi. Oh mending baca Al-Quran. Aduh kosong nih. Aha mending nonton ceramah. Aduh gabut kieu.
Oh, mending bantuin orang tua. Nah, dengan seperti itu mengisi setiap kekosongan, memanfaatkan setiap kesempatan, membuat target-target pencapaian, insya Allah waktu kita lebih bermanfaat, kita tidak akan termasuk orang yang merugi. Salah satu sifat orang beriman, Bu, yang harus dibudayakan oleh kita semua. Bahkan ini sifat sejatinya orang beriman pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman ulama salaf. Nah, mereka selalu menjaga budaya yang sangat bagus, yaitu al-mubadarah ilal khairat. Namun Bu, al-mubadarah ilal khairat, bukan ilal ma'erat ya Bu, tapi ilal khairat. Artinya apa? Bersegera dalam kebaikan atau menyegerakan kebaikan. Tapi sayangnya umat di akhir zaman sekarang bukannya menyegerakan kebaikan, malah sebaliknya, malah taswif. Namun Bu, taswif itu artinya menunda-nunda kebaikan. AA, TT, santri-santri ini pasti tahu lah. Dalam nahwu itu ada huruf taswif, ada harfu taswif. Nah, dalam akhlakiyah juga, dalam tasawuf ada namanya suatu akhlak yang madhumah, yang tercela, budaya taswif. Taswif itu memperbanyak kata saufa, akan, bakalan, ditunda-tunda. Nah, itulah budaya taswif. Kira-kira anak-anak ibu sering gak kayak gitu? Sering. Di piwaran ibu kira-kira sering mah? Nah, hati-hati Bu. Kalau sudah ada budaya taswif itu hati-hati anak-anak kita. Jangan sampai terbawa sampai besar menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya susah dihapusnya Bu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan budaya taswif, budaya ngangke-ngke, budaya menunda-nunda kebaikan. Karena banyak sekali Bu umat Nabi SAW yang di akhirat misal gara-gara di dunianya kebiasaan taswif, menunda-nunda kebaikan. Pokoknya kalau ada waktu kosong, waktu luang, waktu nganggur, segera isi dengan kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, barang siapa yang tidak sibuk dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Begitupun kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza kana syughlu majhada fa innal faragha mafsadah." Jika sibuk membuat Anda bersungguh-sungguh, maka waktu luang akan membuat kita rusak. Bu, Ibu, jadi dari mulai sekarang ibu-ibu kira-kira lebih milih sibuk atau napi luhaleha? Sibuk atau kosong? Kosong. Sibuk atau kosong? Sibuk. Ibu-ibu sudah memilih lebih milih sibuk ya. Nah, berarti pulang dari rumah langsung hukum bau andanya. Saya siap Bu. Langsung protes itu. Pokoknya harus ada aktivitas yang produktif ya Bu. Produktif itu artinya kebaikan. Harus ada aktivitas kebaikan yang menyibukkan kita sehingga selamat dari keburukan, selamat dari bahaya waktu luang. Gak apa-apa kalau mau santai, mau rebahan, mau istirahat, itu manusiawi kebutuhan kita. Namun yang terpenting tahu waktu, tahu kewajiban, dan ada rumusnya, ada kuncinya dari Bunda Hamka. Kuncinya jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Coba ulangi Bu, jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang kosong nongkrong, jangan mentang-mentang luas senang, jangan mentang-mentang renggang renang, libur ngawur, jangan mentang-mentang usai santai, jangan mentang-mentang selesai lalai, jangan mentang-mentang bebas bablas, manfaatkan manfaat cairna dimanfaat
Ibu-ibu masih semangat, Bu? Masih siap dilanjut? Coba kalau masih semangat, sekarang poin yang keberapa? Itu, no, kelima, jangan lebih gajalan. Keberapa, Bu? Keberapa? Hah? Pak, digajalan kayaknya, Bu. Namanya kan manfaatkan waktu luang. Berarti sekarang poin yang kedua. Baru pertama nih, Bu, baru awal-awal. Sekarang yang kedua. Supaya kita selamat dari bahaya waktu luang, yaitu dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak apa, Bu? Zikir. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Zikir itu ibadah yang paling mudah, paling simpel. Laras, Bu? Kalau ibu-ibu mau sholat, kira-kira harus apa dulu? Harus berwudu dulu dalam keadaan suci, harus tepat pada waktunya, harus menutup aurat dengan sempurna, harus menghadap kiblat. Itu kalau mau sholat. Atau ibu-ibu mau baca kitab suci Al-Quran, kira-kira harus apa dulu? Sama, harus wudu dulu, membawa mushaf, membuka mushaf, kemudian membacanya, mengeluarkan sedikit suara. Harus ada suaranya ya, Bu, meskipun hanya sedikit, karena ini membaca Quran, bukan membaca Quran. Jadi harus ada suaranya supaya sah. Tapi kalau zikir, Bu, ibadahnya santai, fleksibel. Lagi santai bisa, lagi sibuk kerja juga tetap bisa. Di rumah bisa, di kantor atau di sekolah juga tetap bisa. Jadi sebetulnya sesibuk apapun kita, akhirnya kita aduh bapak mah udah sibuk pisan. Setiap hari nanti sibuk kerjaan nanti, bapak teh direktur, bapak teh eksekutif, bapak teh guru PT sibuk. Sebetulnya, Bu, sesibuk apapun kita itu tetap bisa beribadah. Jadi di samping kita mencari urusan-urusan duniawi, mencari kasar, mencari nafkah, tapi tetap bisa sambil beribadah. Ya caranya dibarengi dengan zikir. Di jalan zikir, di pasar zikir, di rumah zikir, di sekolah zikir, di kantor zikir, sehingga setiap detik dan menitnya menjadi ibadah. Kalau kita sudah memperbanyak zikir, Bu, insya Allah kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Justru insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena lisan kita selalu basah, hati kita selalu hidup, pikiran kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di akhirat kelak kita semua akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjutkan, teruskan. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Waduh, langsung fokus ya, Bu. Yang pertama tadi sudah, yang kedua perbanyak zikir, kemudian sekarang yang ketiga ini selektif memilih teman. Namun, Bu, selektif memilih teman. Ini buat ibu, bapak, buat anak-anaknya khususnya yang sedang ada dalam masa pergaulan. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, perkataan, perbuatan, dan gaya hidup. Baik itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Bahkan menurut survei BKKBN bahwa sekitar 72% perilaku anak remaja itu dipengaruhi oleh teman sebayanya. 72%, iya, 72% perilaku, karakter, kelakuan anak remaja itu dipengaruhi oleh temannya, Bu, oleh bestinya, oleh sahabatnya. Gini aja, AAA, TTTT jarang sekali kenal maksiat dari orang di dalam rumah, dari keluarga. Tapi AAA, TTTT biasanya kenal maksiat dari orang di luar rumah, dari teman. Leres, Bu? Coba ada gak bapak yang gini ke anaknya? Suami ibu ke anak ibu ada yang gini? Nah, mabok nih bareng bapak. Ini bapak udah bawa 2 botol. Ada gue yang kayak gitu.
Gak ada. Cara ibu ayah tuh bu, gak ada. Yang namanya orang tua, keluarga pengen ngajarin yang baik-baik, pengen ngajarin yang benar sama keluarganya. Nah hati-hati AATT tanpa disadari diri kita yang membentuk diri kita, kelakuan diri kita ini sebagian besar terkadang datang dari orang di luar rumah. Pengaruhnya entah dari teman, dari tetangga, atau kalau sekarang diem terus di rumah, di dalam rumah juga tetap bisa kena pengaruh buruk yaitu dari handphone. Hadirin, hadirat, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua pentingnya selektif memilih teman, pentingnya pilih-pilih teman. Beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung kualitas khalilnya, kualitas teman dekatnya. Maka perhatikan siapa yang kita jadikan khalil. Kalau kenalan, teman silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang dijadikan khalil, yang dijadikan sahabat dekat bu, yang dijadikan tempat curhat kita, nah ini harus orang-orang yang selektif. Harus orang-orang yang selektif. Kalau misalnya AAA atau siswa-siswi santri pondok pesantren As-Salafiyah gaul sama anak rajin, padahal tadinya AA males banget belajar, tapi karena gaulnya sama anak rajin, lama-kelamaan jadi kabita, tergiur, kebawa, terbiasa, nikmat, istiqomah, terus belajarnya bagus meningkat. Atau tete-tete ibu-ibu gaulnya sama tukang gosip, padahal ibu-ibu tete-tete di pesantrennya rajin belajarnya, tapi gara-gara gaulnya jadi tukang gosip, akhirnya kapanpun, dimanapun, mau ketemu keluarga, ketemu teman, ketemu kenalan, akhirnya jadi gampang ngegosip bu. Data kau dengar yung, cai, tasik apa anu. Tekau dengar yung, cai, mampu negara tetangga abi. Tekau dengar yung, cai. Kemarin saya ngeliat Ila di Batu Jajar, ternyata orangnya ganteng, tapi gomblo. WK. Ila aja sampai digosipin bu sama ibu-ibu, gara-gara gaulnya sama tukang gosip. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang produktif, pintar memanfaatkan waktu dari sekarang bu. Jadi dari sekian banyak teman kita, silakan perbanyak teman, tapi harus ada orang solehnya bu. Usahakan harus ada orang solehnya, 1 atau 2 orang, harus ada orang soleh yang dekat sama kita buat ngingetin kita. Kenapa para sahabat hebat? Ya karena sahabat lihat temannya siapa Rasulullah bu. Kalau mau jadi orang hebat, ya harus punya teman yang hebat. Kalau mau jadi orang soleh, yang harus punya teman yang soleh. Jangan kebalik, pengen jadi orang benar tapi gaul sama yang salah. Ibaratnya pengen jadi pilot tapi belajar dan gaulnya sama nahkoda, kan gak nyambung. Pilot di udara, nahkoda di laut. Soalnya pernah ada nih bu, pemuda waktu Ila lagi futsal bareng, nah dia ngobrol sama Ila, curhat. Ayah, abi teh hoyong jadi budak bager, saya teh pengen jadi anak baik, tapi susah banget. Seueur pisan gogodana. Orang tua saya juga udah pusing sama kelakuan saya. Di Rukia berkali-kali tetap aja kayak gini ah. Saya ngegerbek-gerbekna. Kira-kira gimana ya solusinya? Aduh di Rukia serenggu berkali-kali tuh ayah jim keluar. Pengen jadi orang soleh gimana? Nah terus Ila tanya bu ke anak muda ini, emangnya sekarang kamu suka gaul sama siapa? Sama anu Innalillahi bu. Ternyata ketika menyebutkan nama teman-temannya, karena dia masih orang kampung seberang, dia tahu ternyata dia gaulnya sama orang yang suka mabok, orang yang suka main cewek, orang yang suka judi online. Ya gimana mau berhasil jinnya diusir kalau malah terus disamperin? Gimana Rukiah mau berhasil? Mau jinnya mau diusir kalau malah terus disamperin, digaulin, dijadiin temen. Kalau mau jadi orang bener, ya benerin juga pergaulannya, benerin juga teman-temannya. Hati-hati ya bu, anak-anak kita itu bapak sama ibu, guru-guru, ustaz-ustaznya misalnya udah mendidik,
mendidik dari kecil sampai gede. Nah, sholatnya sholat, cimbager, kieu. Pokoknya udah baik bu. Sampai misalnya usia 17 tahun, dididik sama bapak, sama ibu, sama guru, sampai 17 tahun udah jadi anak baik. Di usia 18 tahun, kenal aja sama teman yang buruk, seminggu aja langsung berubah. Nu tadina sholat jadi tara sholat, nu tadina misalnya ke orang tua suka jujur jadi ngebohong wae. Padahal bu kenalnya baru seminggu. Pendidikan bapak dan ibu dalam 17 tahun bisa hilang dengan pengaruh teman yang seminggu tadi bu. Nah, jadi pengaruh teman ini pergaulan sangat dahsyat, sangat dahsyat. Makanya hati-hati anak-anak kita, usahakan anak-anak kita punya teman yang baik, ya. Jangan sampai malah gaulnya sama yang salah, karena kalau gaul sama yang salah bukan tambah baik tapi malah tambah salah. Sebagaimana dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, sadiqu su'i yudammir wa la yu'ammir. Teman yang buruk membuatmu hancur, bukan membuat makmur. Pokoknya kalau kata kolot zaman baheula itu ada peribahasa ya bu, orang tua Sunda zaman dulu, tong kabawakeun kudu sak kabak. Terus bu, tong kabawakeun kudu sak kabak. Jangan terbawakan oleh yang aneh-aneh, yang nyeleneh. Jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah ingkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Na'udzubillahi min tekenging diturut, tak boleh diikuti. Itulah tadi bu solusi supaya hidup kita, waktu kita, umur kita lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Yang pertama, manfaatkan waktu luang. Yang kedua, perbanyak zikir. Dan yang ketiga tadi apa bu? Selektif memilih tempat.